Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2512 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekali lagi ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus apa? Harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sepenggal khotbah daripada Rasul Petrus di hadapan orang banyak yang menyaksikan hari Pentakosta, di mana semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Rasul Petrus menerangkan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Darahnya yang tercurah menebus dosa kita semua. Orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Betul, dia mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Tapi seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa hari yang ketiga nanti dia akan bangkit. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebangkitannya Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, membuktikan bahwa dia hidup dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua akan hidup dalam kekekalan, dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa ketika dia naik, Roh Kudus akan turun memenuhi semua orang-orang percaya, dan semuanya tergenapi.
Rasul Petrus mau memberikan pemahaman kepada orang banyak pada saat itu, bahwa apa yang dialami orang-orang percaya di mana mereka semua dipenuhi Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa di saat dia naik ke surga, Roh Kudus akan turun memenuhi mereka. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 36 ini Rasul Petrus mau memberikan pemahaman, pengertian, serta penjelasan kepada orang-orang pada saat itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Amin. Jangan setengah-setengah. Mari kita segalanya kita berikan untuk Tuhan yang kita sembah. Saudara, kalau kita percaya bahwa Dia juga adalah Raja, mari kita ikuti semua apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita. Karena Dia adalah Raja. Dia punya kuasa, baik di surga maupun di bumi. Kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan, maka kita akan ada di bawah hukuman dari Raja. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Karena itu adalah perintah Raja di atas segala raja, yang harus saudara dan saya lakukan. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, pergi. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku anak Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, kita mengaku kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita akan dicela oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengenali kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Raja di atas segala raja itu. Banyak orang, betul dia ada di dunia pelayanan. Betul dia rajin, aktif dalam pelayanan di gereja. Tetapi sayang, dia tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas penting kita sebagai gereja Tuhan, yaitu melaksanakan amanat agung. Saudara, amanat agung itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau gereja Tuhan lakukan itu. Saudara, mungkin saat ini saudara melakukan pelayanan, tetapi yang saudara lakukan adalah kehendak saudara, keinginan saudara. Ketika saudara diberi tugas pelayanan, oh saya maunya pelayanan di sini, memang ini passion saya, betul saudara. Saudara mungkin bisa maksimal di situ, tetapi ingat, tugas pokok kita sebagai gereja Tuhan adalah melaksanakan amanat agung Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Jangan melakukan apa yang kita mau, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau melakukan seperti itu, Tuhan akan mencela saudara dan Tuhan tidak akan mengenali saudara. Mungkin saudara belajar dalam Injil Matius pasal 7 itu kan, orang-orang yang hebat, tapi Tuhan tolak mereka. Tuhan tidak mengenal mereka. Karena apa? Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kepada kita, ya kerjakan amanat agung itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Yerusalem mendengar khotbah Rasul Petrus, oh mereka semua sangat-sangat diberkati. Mereka terharu, mereka disadarkan saudara. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Petrus menjawab di ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan Tuhan, yang harus saudara lakukan sekarang, bertobatlah. Amin.
Bertobat itu artinya saudara, yang tadinya berjalan menuju ke selatan, berbalik 180 derajat menuju ke sebelah utara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang Kristen bertobat, tapi 360 derajat balik lagi saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara kembali ke jalan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya orang yang hidup dalam dosa, dia melenceng dari kebenaran, melenceng dari jalan Tuhan. Saudara, Tuhan mengajak kembali saudara untuk datang kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin saya berkhotbah di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14 tentang perumpamaan perjamuan kawin, di mana seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, mengadakan pesta yang luar biasa. Dia memberikan undangan kepada orang-orang yang terpandang, tetapi sayang, orang-orang yang dia undang tidak mau datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, raja ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk ajak mereka yang diundang. Bilang bahwa acara sudah mau mulai, semua hidangan sudah tersedia, tapi semua orang yang diundang itu tidak mau datang. Lalu raja memerintahkan, ajak semua orang yang kamu jumpai di pasar, ajak mereka datang ke pesta pernikahan anak raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang diundang? Orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang terbuang. Mungkin saudara sudah tidak dianggap sama keluarga saudara. Saudara sudah seperti orang yang terhilang di rumah saudara. Dan saya mau kasih kabar baik. Tuhan Yesus memberikan undangan kepada saudara. Kepada siapa lagi? Kepada orang jahat. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdosa sekali, saya sudah banyak melakukan dosa. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu memberikan undangan kepada saudara yang dianggap orang jahat, orang yang melakukan banyak kriminal, banyak melakukan dosa. Saya mau katakan saudara, Tuhan Yesus memberikan undangan kepada saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, orang baik. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua kita diselamatkan. Tapi jangan lupa, keselamatan yang kita terima itu kita harus meresponnya dengan bertobat. Amin. Jangan sampai kita saudara seperti orang Kristen tomat, sekarang tobat besok kumat lagi saudara. Tuhan mau saudara memang totalitas dalam pertobatan. Saudara meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat saudara. Dan saudara menjadi manusia yang baru. Saudara membuang semua jubah lama saudara yang penuh dengan dosa. Mengenakan jubah yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan diselamatkan. Mungkin saudara sudah melayani, sudah menganggap saudara sudah layak untuk diselamatkan, tapi saudara masih tipu sana, tipu sini, saudara masih melakukan dosa-dosa. Saudara kelihatan mungkin di depan, saudara kelihatan baik, tetapi di saat saudara sendirian, saudara melakukan dosa-dosa yang saudara anggap tidak ada yang tahu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Bertobatlah. Kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk diselamatkan. Saudara, kalau saudara mau diselamatkan, bertobatlah. Yang kedua saudara, sebagai langkah pertobatan kita harus memberi diri kita dibaptis. Amin. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon pertobatan kita, memberi diri untuk dibaptis supaya apa? Dosa kita diampuni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6 di sana tentang baptisan itu jelas. Saya bacakan buat kita sekalian. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ini menjelaskan tentang arti baptisan. Di saat kita masuk dalam air itu, kita mati di dalam Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di saat kita keluar dari air itu, kita bangkit di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya, sama seperti Tuhan Yesus, di saat Dia menerima baptisan keluar dari air, firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, dan ada suara yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya yakin dan percaya saudara, di saat saudara menerima baptisan kudus itu, di saat saudara keluar dari air itu, saudara akan mendengar pengakuan surga ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin, haleluya. Di saat sudah menerima baptisan itu sebagai respon pertobatan saudara, ada deklarasi dari surga. Amin, ada pengakuan dari Tuhan. Mungkin saudara tidak diakui sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai keluarga besar. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus mengakui saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, beri dirimu dibaptis sebagai respon pertobatan saudara. Yang ketiga, saudara akan menerima Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai tanda. Amin. Sebagai materai. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita bertobat, kita bersih saudara. Amin. Kita dikuduskan melalui baptisan kudus itu. Dan di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Roh Kudus, ada tandanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itulah yang memberi tanda keselamatan kepada kita semua, orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima Roh Kudus, maka kita akan juga menerima karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya apa, Saudara? Dia terus menyala, dia terus memberitakan kabar baik, saudara. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk menjadi saksi Tuhan. Kemanapun, dimanapun dia jumpa dengan siapa, dia akan menceritakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengaku orang Kristen, anak Tuhan, tapi sayang, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tanda orang tidak ada Roh Kudus, tidak memberitakan Injil, tidak menjadi saksi Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Adakah Roh Kudus dalam diri kita? Sudah nggak kita dengan gagah berani menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik? Atau jangan-jangan kita penakut? Saya mau bilang saudara, orang yang takut memberitakan Injil itu berarti orang itu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Kenapa saya katakan itu? Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tuhan memberikan kita itu supaya berani menjadi saksi. Saudara lihat Daud kecil, lawannya Goliat yang begitu besar. Pahlawan Filistin yang sudah punya banyak pengalaman dalam peperangan. Saya mau tanya sama saudara, apakah Daud takut? Tidak. Tuhan memberikan dia keberanian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita akan berani
Walaupun ada banyak sekali musuh di sekeliling kita, kita nggak akan takut. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Rohnya yang kudus itu ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang harus saudara lakukan, bertobat dan beri dirimu dibaptis sebagai respon pertobatan saudara. Lalu terimalah Roh Kudus sebagai tanda keselamatan saudara. Terima Roh Kudus sebagai meterai bagi kita orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati, katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.